alat perang yang digunakan Hamas dan sumbernya. Dalam sejarah konflik modern, Hamas menjadi salah satu kelompok yang paling banyak dibicarakan dalam konflik Palestina-Israel. Dikenal sebagai organisasi yang memiliki sayap militer, Brigade Al-Qassam, Hamas menggunakan berbagai jenis senjata untuk melawan Israel. Tetapi dari mana mereka mendapatkan senjata-senjata ini? Bagaimana cara mereka mempertahankan persenjataan di tengah blokade ketat Israel dan Mesir? Mari kita kupas lebih dalam video ini. Hamas menggunakan berbagai macam senjata, mulai dari roket sederhana hingga drone buatan sendiri. Berikut beberapa senjata utama yang digunakan. 1. Roket dan rudal. Roket adalah senjata utama Hamas dalam menghadapi Israel. Mereka memiliki beberapa jenis roket, di antaranya Qassam Rockets. Roket ini adalah buatan lokal Hamas yang mulai digunakan sejak awal 2000-an. Meskipun memiliki jangkauan terbatas sekitar 10 hingga 20 km, roket ini menjadi senjata ikonik Hamas. Grad Rockets. Roket buatan Soviet ini diperoleh dari pasar gelap atau jalur penyelundupan. Jangkauannya lebih jauh dibandingkan Qassam. Fajr 5. Roket ini diduga berasal dari Iran. Dengan jangkauan lebih dari 75 km, roket ini mampu mencapai Tel Aviv dan wilayah utara Israel. Ayas 250. Roket ini diperkenalkan Hamas dalam konflik tahun 2021. Jangkauannya mencapai 250 km, yang menjadikannya salah satu roket paling mematikan Hamas. 2. Senjata anti-tank. Hamas juga memiliki berbagai senjata anti-tank untuk melawan kendaraan lapis baja Israel, di antaranya RPG-7. Senjata granat berpeluncur roket ini berasal dari Rusia dan banyak digunakan oleh kelompok militan di seluruh dunia. Kornet. Senjata anti-tank berpemandu ini diduga diperoleh Hamas dari Iran atau Suriah. Kemampuannya menghancurkan tank Merkava Israel menjadikannya senjata yang sangat diandalkan. 3. Drone dan UAV. Hamas telah mulai menggunakan drone untuk mengawasi dan menyerang target Israel. Beberapa jenis drone yang mereka gunakan termasuk Ababil 2. Drone buatan Iran yang digunakan Hamas untuk pengintaian dan serangan. Shehab Drone. Drone buatan lokal Hamas yang mirip dengan drone kamikaze Iran. 4. Senjata infanteri. Seperti kelompok militer lainnya, Hamas juga memiliki berbagai senjata infanteri, seperti AK-47, senapan serbu yang berasal dari Rusia dan banyak ditemukan di pasar gelap. M16. Senjata ini diduga diperoleh dari pasar gelap atau rampasan dari militer Israel. FNF 2000. Beberapa laporan menyebutkan senjata ini berasal dari Libya setelah jatuhnya Muammar Gaddafi. Hamas mendapatkan senjata mereka dari berbagai sumber, termasuk produksi lokal, penyelundupan, dan dukungan dari negara-negara tertentu. Hamas telah mengembangkan industri persenjataan dalam negeri. Mereka mampu membuat roket Qassam, drone Shehab, serta mortir dan bahan peledak. Meskipun Israel dan Mesir menerapkan blokade ketat terhadap Gaza, Hamas masih bisa mendapatkan senjata melalui berbagai cara, seperti terowongan bawah tanah. Hamas menggunakan jaringan terowongan yang menghubungkan Gaza dengan Mesir untuk menyelundupkan senjata. Pasar gelap. Senjata dari Libya, Suriah, dan Sudan sering masuk ke Gaza melalui perantara di Sinai. Penyelundupan laut. Beberapa kapal yang membawa senjata untuk Hamas pernah dicegat oleh Israel, menunjukkan bahwa senjata juga dikirim lewat laut. Hamas diduga mendapatkan dukungan dari beberapa negara, terutama Iran. Iran adalah salah satu pemasok utama senjata bagi Hamas, termasuk roket Fajr 5 dan drone Ababil. Suriah. Sebelum Perang Saudara, Suriah memberikan dukungan logistik bagi Hamas. Sudan pernah menjadi jalur transit senjata menuju Gaza sebelum pemerintahannya berubah. Meskipun berada di bawah blokade ketat, Hamas tetap mampu mendapatkan dan mengembangkan persenjataan mereka. Dengan kombinasi produksi lokal, penyelundupan, dan bantuan dari pihak luar, mereka terus meningkatkan kemampuan militernya. Hal ini menjadikan konflik antara Hamas dan Israel semakin kompleks dan sulit diselesaikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah senjata yang dimiliki Hamas bisa mengubah dinamika konflik Palestina-Israel? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia internasional.